Di dalam kamar, Anandi sedang menceritakan superhero kepada anak-anak. Mereka pun sampai tertidur mendengarkannya. Lalu Anandi pun menidurkan mereka dan Anandi juga tertidur. Di dalam tidurnya, Anandi bermimpi dia pergi ke gurun pasir dan kemudian dia melihat seorang yang menunggangi kuda. Seseorang itu berjalan ke arahnya, kemudian dia berjalan melewati Anandi dan membuat kain sari Anandi menutup wajahnya. Kemudian Anandi pun terbangun dari tidurnya. Anandi berpikir itu hanyalah mimpi dan berkata bahwa aku tidak melihat wajah orang itu. Keesokan harinya, Nenek Kalyani sedang menunggu Anandi. Dia berkata apa yang dilakukan Anandi di dalam kamarnya. Mengapa dia lama sekali? Kita harus berdoa sebelum pergi. Nenek Kalyani terus berbicara di hadapan Gehna. Kemudian dia berkata selain itu kita perlu waktu mencapai tempat perayaan. Gehna pun meminta Nenek Kalyani untuk tidak khawatir. Dia berkata sebentar lagi Anandi pasti akan turun. Tak lama kemudian, Anandi turun bersama Sumitra. Gehna dan Nenek Kalyani pun sangat kagum melihat Anandi yang sangat cantik. Nenek Kalyani mengingat saat pertama kali Anandi datang ke rumahnya saat masih anak-anak sebagai pengantin. Kemudian, Anandi meminta berkah semua orang dan dia melakukan arti sebelum pergi. Saat itu, Anandi terlihat sangat cantik, dia tampil begitu mempesona. Sedangkan di luar rumah, warga desa berkumpul menyambut Anandi untuk penobatannya. Seluruh pejabat desa sudah berkumpul, mereka saling memberikan salam dan mengalungkan bunga kepada Anandi. Dia pun merasa sangat bahagia. Anandi bersama Nenek Kalyani menaiki kereta kuda sebagai simbol penghargaan. Saat tiba di acara, terlihat Nenek Kalyani turun dari kereta kuda terlebih dulu, sementara Anandi masih berada di kereta kuda. Kemudian salah seorang warga sedang memberikan arti kepada Anandi sebagai keberhasilannya. Anandi sangat terlihat bahagia. Di saat yang bersamaan, Nandu dan teman-temannya menyalakan petasan yang membuat kuda ditumpangi Anandi menjadi kaget hingga kuda itu berlari, sementara Anandi masih berada di atas kereta kuda. Semua orang pun sangat khawatir dengan keadaan Anandi. Pasan dan semua warga mencoba mengejar kuda itu, namun kuda itu berlari sangat kencang. Anandi terus meminta tolong dan dia berusaha meraih tali kudanya. Kemudian sebuah mobil terlihat mengejar kuda itu dan seorang pria keluar dari mobil itu dan melompat kepada kuda Anandi. Pria itu berusaha mengendalikan kudanya, mereka pun terjatuh. Setelah itu, Anandi yang masih takut berusaha menjelaskan apa yang dialaminya. Pria itu menyadari kalau Anandi adalah kepala desa di sana. Kemudian, pria itu mendekati kuda itu dan menaikinya. Pria itu meminta Anandi untuk menaikinya dan meyakinkan bahwa kuda itu sudah jinak. Pria itu membawa Anandi ke tempat di mana acara berlangsung. Pria itu menanyakan nama Anandi dan dia tahu bahwa Anandi adalah kepala desa di Jaisar. Saat tiba di sana, Anandi langsung turun dan Nenek Kalyani memeluk Anandi. Semua orang melihat ke arah lelaki itu yang telah menyelamatkan Anandi. Sebelum mengucapkan terima kasih, lelaki itu sudah pergi terlebih dulu. Tak lama kemudian, acara itu sedang berlangsung. Terlihat Anandi sedang duduk bersama Kepala Menteri. Di dalam pidato Kepala Menteri, dia tidak berhenti memuji Anandi atas keberhasilannya di usia muda. Setelah itu, Kepala Menteri memberikan piala penghargaan kepada Anandi. Anandi terlihat sangat bahagia. Anandi pun berpidato di depan semua orang. Anandi sangat berterima kasih atas dukungan keluarga dan warga desa atas keberhasilannya. Setelah Anandi berpidato, Kepala Menteri mengenalkan kolektor baru di Jaisar yang bernama Sip. Semua orang pun melihat ke arahnya, mereka sangat penasaran dengan wajah kolektor baru di Jaisar. Tiba-tiba, seorang lelaki berjalan ke arah panggung dan ternyata itu adalah Sip. Di sana, Anandi menyadari kalau lelaki itu yang telah menyelamatkannya. Nenek Kalyani pun menyadari hal yang sama. Kemudian, Sip naik ke panggung dan memberikan sambutan kepada warga desa. Nenek Kalyani membicarakan Sip kepada Byron dan Pasan. Tuan Byron menduga Sip sudah menikah. Tak lama kemudian, Sip selesai berpidato, penari pun muncul untuk menghibur semua orang. Sip dan Anandi duduk di antara Kepala Menteri. Setelah Kepala Menteri pergi, penari itu menarik Anandi dan Sip untuk menari bersama. Karena Sip tidak pandai menari, dia kemudian mengambil sebuah drum dan mulai memainkannya. Anandi pun menari bersamanya. Nenek Kalyani terbayang Sip menjadi calon pengantin untuk Anandi. Nenek Kalyani berpikir pertemuan Anandi dan Sip sudah direncanakan oleh Tuhan. Setelah menari, Sip menghampiri Anandi. Mereka berdua saling memuji satu sama lain. Nenek Kalyani kemudian menghampiri mereka dan menyuruh Anandi mengajak Sip jalan-jalan. Anandi pun bingung, dia tidak bisa menolaknya. Nenek Kalyani pun memperhatikan mereka dari kejauhan. Di sana, Sip terlihat marah kepada salah satu warga karena dia telah melarang gadis kecil untuk memakaikan gelang karena dia telah ditinggalkan jodohnya. Anandi yang melihat Sip pun terkesan dengan sifatnya.